Perkenalkan, nama saya Natasha Girot. Saat ini saya akan memaparkan apa itu keterampilan dan perilaku konselor, teknik-teknik sekaligus pelaksanaan dalam konseling. Keterampilan dan perilaku konselor ada 3 bagian. Yang pertama ada kompetensi intelektual, yang kedua ada kelincahan karsa cipta atau fleksibilitas, dan yang ketiga ada pengembangan keakraban. Jadi kompetensi intelektual ini merupakan konselor yang harus membantu kliennya agar lebih percaya diri, lebih lagi berani mengambil keputusan, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Jadi berikutnya adalah kelincahan karsa cipta atau fleksibilitas. Jadi ini merupakan si konselor yang harus peka atau cakap terhadap si kliennya yang masih labil dalam hal berpikir atau masih setengah-setengah dalam mengambil keputusan. Jadi yang terakhir adalah pengembangan keakraban. Pengembangan keakraban ini adalah konselor yang harus teliti atau membangun relasi yang baik dengan si klien. Harus mendengarkan keluh kesah dengan teliti dari si klien ini. Dan berikutnya adalah teknik-teknik dalam konseling. Jadi yang pertama adalah perilaku attending. Jadi perilaku attending ini disebut juga sebagai perilaku menghampiri yang mencakup komponen secara lisan, kontak mata, ataupun bahasa tubuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang nampak sehingga anak bisa mandiri. Perilaku attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Kedua adalah empati. Empati merupakan konselor yang harus merasakan apa yang dirasakan oleh si klien ini. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuk empati. Terdapat 2 macam empati, yaitu yang pertama ada empati primer, yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Yang kedua ada empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien, karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Yang ketiga adalah refleksi. Refleksi ini merupakan teknik untuk memantulkan kembali pada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun nonverbalnya. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Kedua ada refleksi pikiran, yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang ketiga refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang keempat adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman si klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini, memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Refleksi terdapat 3 jenis dalam bentuk teknik eksplorasi, yaitu eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Kedua, ada eksplorasi pikiran,
yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Yang ketiga ada eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman klien. Yang kelima adalah teknik menangkap pesan. Menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan si klien. Tujuan menangkap pesan adalah yang pertama untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien. Yang kedua, mendapatkan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, memberi arahan, wawancara konseling, dan yang terakhir, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien. Yang keenam, teknik pertanyaan terbuka. Teknik pernyataan terbuka ini dapat digunakan untuk memancing siswa agar mengungkapkan perasaan dan pengalaman oleh si siswa ini. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya, mengapa, atau apa sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karenanya, lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dapatkah. Yang ketujuh adalah pertanyaan tertutup. Dalam pertanyaan konseling, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal tertentu, dapat pula digunakan pertanyaan tertutup, yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Tujuan pertanyaan tertutup untuk pertama, mengumpulkan informasi, kedua, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan yang terakhir, menghentikan pembicaraan klien yang mengatur atau menyimpang jauh. Dan yang ke-8 adalah dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh si klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan oh, ya, lalu, terus, dan. Tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicara mencapai tujuan. Yang ke-9 adalah interpretasi, yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori. Bukan pandangan subjektif konselor dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Apa sebab Anda berhenti dalam dunia pendidikan saat ini? Jadi alasan saya berhenti dalam dunia pendidikan, khususnya saya kan sedang duduk di bangku SMA. Alasan saya ingin membantu adik-adik saya yang sedang duduk di bangku SD, dan terutama ingin membantu orang tua saya, terutama ibu saya yang sedang sakit-sakitan. Jadi itu alasan saya dan mutlak untuk saya berhenti dalam dunia pendidikan. Sebenarnya alasan Anda sangat tepat untuk berhenti dalam dunia pendidikan, apalagi melihat anak-anak dan orang tua Anda yang membutuhkan tenaga Anda dalam membantu mereka. Tapi menurut saya lebih baik Anda juga menyelesaikan studi Anda, apalagi masa SMA adalah masa terakhir untuk menjalani studi Anda dan akan mendapat ijazah, dan ijazah itu sangat berarti sekali apalagi melamar dalam pekerjaan-pekerjaan. Ya, mungkin dalam kondisi saat ini saya masih berpikir dulu apa mungkin saya bisa melanjutkan studi saya atau tidak. Tapi menurut saya setuju dengan perkataan Anda. Oke, terima kasih. Yang ke-10 mengarahkan, yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Jadi, inilah hasil pemaparan saya. Sekian dan terima kasih.